Monggo, Mas Slamet. Oke. Ganteng ini pakai kopiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG beserta Warik 1, 2, dan 3 serta Kepala Biro Awaka. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Saifuddin MAG beserta Wadek 1, 2, dan 3. Yang kami hormati pula Kaprodi PJJPAI, Dr. Muhammad Ali, MPDI, Sekretaris Prodi PJPAI, Bapak Zaki Afani, MPD, yang telah hadir pada Zoom siang hari ini. Serta yang selalu saya banggakan, rekan-rekan HMC dan Ketua kelas serta perwakilan kelas PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Siapa ini? Oke. Baik, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara online dalam agenda penggunaan aplikasi Damel pengganti portal akademik pada pembelajaran semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Semoga acara pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik tanpa halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Amin ya Ibu, rabbal alamin. rekan-rekan mahasiswa, saya bacakan susunan acara pada agenda siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Program Studi PJJPAI, yang ketiga ada sambutan dari Dekanat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Wakil Dekan 1 ya, Ibu Dr. Atika Syamsi, MPD. Lalu yang keempat ada penyampaian materi penggunaan damel oleh tim PT-IPD yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Rianto STMT Mkom. Lalu acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Prodi PJJPAI Bapak Dr. Muhammad Ali MPTI. Kepada Bapak beliau, kepada beliau kami persilahkan. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor Win Cyber Profesor Aan Jailani MAG, yang saya hormati Pak Dekan FIPK Pak Dr. eh, Saifuddin MAG, yang saya hormati Ibu Wadek 1, Ibu Dr. Atika Samsi, dan yang saya banggakan Mas Slamet, teman-teman HMC, mobil khusus ini Mas Rianto, Sarjana Teknik dan Magister Komputer, beserta teman-teman PT-IPD. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pelatihan LMS. Ini Ibu Wadek 1 sudah hadir, nanti bisa memberikan arahan kepada kita sekalian. Teman-teman semua, perlu saya informasikan yang pertama LMS portal akademik itu kita ganti dengan LMS Jamel ya, yang telah dibuat oleh Mas Rianto beserta teman-teman di PT IPD. Jadi untuk itu maka
teman-teman harus belajar lebih banyak tentang LMS ini. Untuk angkatan yang semester 6 itu dulu sudah melakukan menggunakan Damel ya, LMS Damel. Sekarang semester 7 jadi sudah familiar walaupun ada pengembangan-pengembangannya. Jadi ini yang sangat penting sekali yang perlu pelajari. Tentunya fitur-fiturnya itu akan berbeda ya. Fitur-fitur apa namanya LMS yang dulu dengan LMS yang sekarang itu fiturnya pasti akan berbeda. Ya karena yang mendevelop itu berbeda orang ya. Maka dari itu satu hal yang perlu kita apa namanya pelajari bagaimana LMS Jamel ini bisa mendarah daging pada teman-teman semua sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran itu tidak akan tertinggal, gitu ya, tidak akan kering, gitu ya. Ruh dari pembelajaran daring atau pembelajaran apa di Cyber Islamic University. Maka satu konsep di sini perlunya kalian memiliki skill penggunaan LMS. Nanti setelah mahasiswa akan ada pelatihan untuk para tutor, harusnya para tutor pelatihan tetapi karena ada beberapa hal yang perlu kami lakukan, maka untuk tutor diundur mungkin hari Rabu atau Kamis ya, hari Rabu atau Kamis. Ya. Uh, Terima kasih banyak kepada Mas Rianto dan Bu Wadek Satu yang telah hadir, Ibu Atika Samsi. Mohon kiranya nanti sebentar memberikan arahan terkait dengan program PJJ karena wilayah beliau untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan arahan-arahan selain Pak Dekan. Mungkin itu saja teman-teman semua ya. Tolong pelajari fitur-fitur di Damel ini sehingga tidak banyak bertanya lagi kepada PT IPD atau kepada tim PJJ ya, tim PJJ. Terima kasih banyak atas semua kehadirannya dan mahasiswa tiap-tiap kelas harapan saya 5 orang bisa hadir ya sehingga bisa mentraining teman-teman yang lainnya. Nanti berkaitan dengan modul atau tutorial penggunaan dumbbell semua ada di PT IPD di Pak Rianto ya. Pak Rianto akan memberikan itu semua. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Dan untuk panduan KKN juga nanti teman-teman LP2M itu ya akan memberikan panduan itu juga nanti mungkin minggu kedua sebelum proses pembelajaran itu akan ada pertemuan khususnya bagi semester 7 ya, semester 7. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Kepala Prodi. Saya cek di partisipan, sepertinya Bu Wadek terpental Pak Kajur. Jadi mungkin, oh ini nih udah datang. Siap, siap, siap Bu Wadek. Ah, ini udah datang. Dengar ya? Ya. Mohon maaf, ya Nggih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik FITK, Ibu Dr. Atika Samsi MPTI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kajur, PJJ, PAI, beserta jajarannya, ada Mas Slamet di sini, ada siapa lagi yang hadir di sini? Kemudian ada Mas Slamet dan Putra. Kemudian ada tim PT IPD, ada Mas Rianto. Terima kasih Mas Rianto. Kemudian juga ada ini mahasiswa atau dosen Pak Ali?
Dosen dan mahasiswa ya? Mahasiswa itu, Mahasiswa. Oh, ini khusus mahasiswa mahasiswa. ya. Belum. Mahasiswa PJJ di seantero Nusantara sejumlah Iya. 453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini ya, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu masih semangat untuk kita sama-sama menyimak dan apa namanya ya, aplikasi baru lagi gitu ya. Dari kemarin portal kita migrasi lagi ke Damel. Mudah-mudahan ini menjadi gerbang baru kita untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif dan juga efisien gitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyimak sedikit walaupun agak terpental gitu ya, agak terpental karena memang saat ini kami sedang ada AL gitu ya. Volumenya bisa nggak gede lagi Bu? Oh ini udah besar ini, kurang besar ya? Udah cukup kok, Iya, udah cukup. sudah cukup, sudah cukup. Nah, Udah Bu, udah Nah, besar Bu. ini ya, mungkin ini salah satu kendala kita ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah hal-hal teknis seperti ini, begitu ya, Bapak Ibu. Oleh karenanya, kita tahu kemarin kalau di portal akademik, Bapak Ibu mungkin sudah menggunakannya gitu ya, dan sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti di aplikasi yang baru ini, diinisiasi oleh PJJ PAI, mengadakan sosialisasi terkait dengan aplikasi baru, LMS baru, begitu ya, Damel. Nanti insya Allah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya, kita bisa sama-sama untuk pindah bertransformasi yang lebih bagus lagi. Dan membanggakannya adalah aplikasi atau LMS Damel ini disediakan oleh kami sendiri dari kita ya Pak ya, dari kita ya Pak Ali ya dari UIN ya, dari teman-teman PT IPD. Alhamdulillah kita turut bangga ini adalah produksi kita sendiri. Mudah-mudahan nanti Mas Rianto beserta tim bisa menjabarkan dengan sangat detail dan mohon kepada Bapak Ibu yang menggunakan sebagai pengguna end user terkait dengan LMS ini bisa sama-sama kita apa namanya ya, sama-sama kita simak, kemudian kita perhatikan baik-baik untuk juga apa namanya kelancaran pembelajaran kita, perkuliahan, pembelajaran jarak jauh kita. Marilah kita buka sosialisasi LMS ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita pada siang hari ini, saya tidak akan berlama-lama. Saya serahkan kembali kepada MC Mas Slamet dan juga supaya nanti disegerakan kepada Mas Rianto karena Mas Rianto ini super sibuk sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas sambutannya Bu Wadek. Informasi yang telah disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa PJJ. Baik teman-teman, lanjut kita ke acara inti, yaitu acara keempat, adalah penyampaian materi penggunaan Damel oleh tim PT IPD yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Rianto STM.Com. Kepada Bapak Rianto, kami persilahkan. Monggo, Pak Rianto sudah masuk? Ya, sudah nampil belum Mas? Sudah Pak. Share screen-nya sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dari mana-mana nih ya, dari berbagai kota nih. Alhamdulillah kita berkumpul pada siang hari ini. Kalau di waktu Indonesia Barat 14.03 ini. Mungkin kalau di Indonesia Timur dan Tenggara mungkin ada sedikit perbedaan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya saya luruskan dulu ya.
Jadi sebenarnya nanti Damel ini sebenarnya tidak menggantikan portal akademik. Nah, cuman fungsi dari portal akademik itu sebenarnya kan untuk sebagai administrasi pembelajaran. Nah, jadi berbeda ya antara portal akademik dengan learning management. Jadi portal akademik itu sistem administrasi pembelajaran, di mana di situ terkait dengan pelayanan administrasi seperti KRS, kemudian menginputkan nilai, kemudian apa namanya mengecek kehadiran dan lain-lain itu administrasi pembelajaran. Nah, kalau learning management ini manajemen pembelajarannya. Jadi manajemen pembelajarannya, di mana ketika kita sudah berkontrak KRS, ya kita ngambil berapa SKS, misalkan 20 SKS di dalam sistem administrasi portal itu, kemudian karena ini PJJ tidak tidak tatap muka, online gitu ya, maka ruangnya adalah learning management. Jadi ruang pembelajarannya adalah learning management. Nah, terkait dengan di portal akademik ada fasilitas yang namanya virtual class itu sebagai support system di mana eh, s- kembali lagi fungsinya sebagai administratif. Contohnya misalkan pengumpulan tugas akhir atau pengumpulan tugas-tugas yang tidak eh, terpenuhi di dalam learning management ya. Sehingga eh, LMS dan portal akademik itu bersinergi, tidak saling menggantikan gitu. Jadi karena online, maka kita perlu ruang nih, kita perlu ruang. Loh, suara saya kedengaran ya? Aman, aman Pak Ya, Rianto, aman. kita perlu ruang di mana kalau mahasiswa yang reguler itu kan datang di dalam ruang kelas, kemudian di situ ada jadwalnya, pertemuan 1 sampai pertemuan 16 misalkan. Dosennya ada di situ, kemudian materi ajaran juga langsung kita dapatkan. Nah, nah, di online ini, di pembelajaran jarak jauh ini, kita perlu ruang, ruang untuk manajemen pembelajaran. Sehingga pertama, pihak prodi bisa mengawasi aktivitas seluruh dosen dalam menyampaikan pembelajarannya, juga bisa mengontrol bagaimana progres dari pembelajaran itu sendiri sampai kepada tingkat apa namanya keaktifan mahasiswa dan lain-lain. Nah, kenapa fungsinya sama nggak Pak dengan virtual class? Lebih spesifik, ada learning management yang fungsinya seperti virtual class. Namun virtual class ini kan sebagai administratif ya, sehingga tidak bisa dikontrol secara keseluruhan, tidak bisa di manage secara ideal untuk pembelajaran online. Nah, di sini sebenarnya di tahun 2021 kita sudah membangun beberapa learning management. Nah, ini termasuk Damel. Kemarin juga kebetulan kita develop sendiri Damel. Nah, sempat digunakan 1 semester untuk angkatan yang pertama. Tuh. Nah, karena kebutuhan yang semakin kompleks, maka kita kemudian kembangkan lagi learning management Damel, sama kita juga yang mengembangkan itu lebih spesifik, kemudian juga dengan teknologi eh, yang lebih apa namanya lebih memadai, karena di PJJ ini kan kemarin waktu saya mengenroll mahasiswa itu sekitar ada 3.500 lebih itu ya, 3.500 lebih eh, yang masuk di dalam LMS ini, belum termasuk dosennya sejumlah sekitar 500 sampai 700. Nah, itu kita upayakan supaya apa namanya nuansa pembelajaran online ini bisa kita pantau, bisa kita jaga kualitasnya. Nah, makanya eh, se- 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 selain portal akademik, kita lengkapi mahasiswa PJJ dan dosen PJJ dengan adanya learning management system. Nah, untuk yang sekarang sebenarnya eh, pengembangan dari yang kemarin, kalau yang kemarin itu
dari sisi apa namanya kapasitas itu tidak sebesar yang sekarang ya. Karena kan kemarin itu baru baru mahasiswanya baru 200 ya. Kalau sekarang udah 3.500. Ini belum termasuk yang baru sekarang masuk ini. Yang kemarin baru 200 sehingga kita perlu menambahkan dari sisi teknologinya juga supaya mahasiswa yang eh, apa namanya beraktivitas di dalam learning management ini bisa terfasilitasi gitu ya. Nah, untuk penggunaan dari learning management ini kita namakan Dumbbell 4.0 ya. Jadi Dumbbell 4.0 ini mudah-mudahan akan bisa menjawab kebutuhan dari eh, pembelajaran jarak jauh ini. Nah, untuk alamatnya, ini alamatnya di dumbbell.winssc.ac.id. Jadi untuk alamatnya di dumbbell.winssc.ac.id. Ya, alamatnya ada di dumbbell.winssc.ac.id ya. Nah, nanti rekan-rekan sambil sambil saya apa namanya praktekkan, silakan dibuka langsung aja. Insya Allah username-nya sudah masuk semua ada di sini, sudah kita integrasikan semua. Nanti rekan-rekan masuk dengan username-nya NIM ya. NIM, username-nya NIM. Jadi alamatnya damel.winssc.ac.id. Username-nya menggunakan NIM masing-masing. Nah, passwordnya Nah, passwordnya defaultnya ubah nanti. Passwordnya defaultnya ubah nanti. Nah, maksudnya apa? Ketika rekan-rekan sudah masuk dengan username NIM, kemudian segera rubah passwordnya. Ya, U-nya besar maksudnya atau kecil itu, Pak Rianto? U-nya besar, Besar ya? Oke, ubah nanti. siap. U-nya besar, tanpa spasi ya, ubah Oke. nanti. Kalau Jadi, saya belum dapat akun Dumbbell ya, Pak Rianto ya? oh Mas Slamet belum kayaknya. Mas Slamet admin ya nanti. Iya. Iya, Saya Untuk coba I-nya pakai itu akun satu biasa, nggak masuk. atau I biasa, Pak? nggak kedengaran Pak. Gimana Pak? Untuk I-nya itu kok kayak angka 1. Enggak pakai I, Pak. Ubah nanti, enggak ada angka. Ubah nanti, U-nya besar. Ubah nanti. Username-nya pakai NIM ya. NIM ya maksudnya bukan bukan tulis NIM bukan. NIM kayak 228131 kayak gini. NIM. Izin Pak, kalau udah Iya, bisa login nih bisa langsung diganti nomor sandinya Pak. boleh. Boleh langsung diganti kalau udah. Berarti udah lo bisa login ya. Ya, Bisa Pak, bisa. Nah, itulah kita eh, yang enaknya gitu. learning management. 3.500 kita bisa langsung integrasikan dalam satu platform. Ya, jadi kalau nanti biasanya kan pembelajaran di hari Sabtu Minggu ya, ini insya Allah di Sabtu Minggu kita bisa support untuk pembelajaran PJJ di Damel 4.0 ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, karena resource-resource yang digunakan dalam teknologi Damel 4.0 ini eh, tidak 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 boros ya, tidak boros karena kita bisa menggunakan resource-resource dari luar juga untuk bisa masuk di dalam bisnis prosesnya Damel 4.0 ini. Sudah ya, sambil sambil nyoba ya. Nah, ini saya memposisikan sebagai eh, student ataupun mahasiswa dan memposisikan sebagai dosen ya. Posisikan sebagai dosen. Oke, saya coba login sebagai mahasiswa dulu. Tadi saya ambil contohnya satu mahasiswa ya. Ambil contoh mahasiswa di dalam kelas saya. Nah, ubah nanti ya. Nah ini passwordnya tuh. Nanti segera dirubah. Oke. Tadi alamatnya damal.winssc.ac.id. Kemudian masuk menggunakan NIM, passwordnya ubah nanti, kemudian masuk. Nah, oke.
Selamat datang Abdul Muad. Nah, namanya Pak Abdul Muad nih, saya pinjam nih akunnya ya. Nah, kemudian ini eh, apa namanya? Kosong karena tidak ada jadwal yang eh, tidak ada kalender yang sedang aktif. Nah, jadi halaman pertama ini adalah halaman lini masa. Lini masa itu apa? Halaman aktivitas yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Contoh misalkan eh, di lini masa itu rekan-rekan pernah mengerjakan pretest pertemuan ke-14. Nanti di sini ada jejak riwayatnya. Kemudian mengerjakan post-test pertemuan ke-14, nanti ada jejaknya. Jadi semua aktivitas itu akan terekam dan di halaman dashboard halaman pertamanya ini untuk sebagai pengingat. Nah, pengingat rekan-rekan semua, oh ini di aktivitas terakhir saya mengerjakan post-test pertemuan 7, padahal sekarang udah pertemuan 9, berarti saya belum ngerjain dong pertemuan 9. Nah, itu sebagai pengingat sebenarnya. Oh, berarti terakhir saya mengerjakan adalah post-test pertemuan ke-7. Karena apa? Karena di dalam pendidikan jarak jauh ini ada dua pola pembelajaran. Yang pertama sinkronus ya dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu kan real ya, real time. Artinya kalau misalkan di pertemuan pertama dosen memerintahkan, ayo kita pembelajaran pertemuan pertama sinkronus. Nanti link link Zoom-nya, link Jitsi-nya atau link Google Meet-nya saya share di LMS. Nah, itu namanya sinkronus langsung. Nah, begitu juga dengan tugasnya misalkan. Tugasnya langsung dikerjakan sekarang. Misalkan UTS, langsung dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, itu namanya sinkronus. Nah, ada juga yang namanya asinkronus. Nah, jadi porsinya memang dibikin berimbang antara sinkronus dan asinkronus. Nah, asinkronus itu apa? Yang berjeda. Jadi ya, istilahnya yang berjeda. Contoh misalkan di pertemuan 14 saya bikin memasukkan namanya post test pertemuan 14 materinya tentang cyberkultur misalkan. Silakan dikerjakan diberi batas waktu 2 minggu. Nah, itu namanya asinkronus. Silakan unduh materi pertemuan 14 dibaca nanti batas waktu mengunduhnya kasih waktu seminggu, setelah itu materi akan tertutup. Nah, itu namanya asinkronus, tidak langsung. Seperti itu ya. Nah, nah ini untuk pengingat di dashboard ini terakhir kita mengerjakan apa. Nah, kemudian kalender misalkan. Misalkan kalender. Nah, di sini ada tanda 2. Nah, misalkan di 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 apa namanya? Di Pak Abdul Muad ini ada tanggal 2 nih. Nah, tanggal 2 nanti bisa diklik nih hari ini. Nah, hari ini nanti di situ ada perintah apa? Nanti muncul sebentar. Ada aktivitas apa? Nanti di situ ada keterangannya misalkan mengerjakan acara. Nah, di sini karena aku belum ada tugas ya. Nah, nanti ada misalkan tugas mengerjakan pretest, ada jadwal pengerjaan pretest. Atau nanti di misalkan di tanggal 8 ada batas akhir pengumpulan post test, nanti ada tandanya seperti ini. Jadi sebagai pengingat kita bahwasanya eh, LMS ini ya manajemen gitu, learning manajemennya gitu tuh. Kita seolah-olah kita punya ruangan khusus nih, punya ruangan ruangan istilah dunia dunia lain lah untuk supaya dalam dalam proses pembelajaran kita gitu karena kita di online. Nah, itu bedanya antara sistem administrasi dengan learning management. Benar-benar ini namanya memanage pembelajaran gitu. Jadi aktivitasnya ada terekam semua. Nah, ini halaman dashboardnya seperti ini. Simple ya, nggak terlalu banyak apa namanya, nggak ribet. Jadi yang tidak berbasic pendidikan IT pun insya Allah bisa. Jadi kita buat Damel 4.0 ini lebih simple. Oh, seperti ini dashboard utamanya. Nah, ini kemudian yang di bawahnya ada kontak person. Ini nanti ada aplikasi yang akan disematkan nanti ya, ada aplikasi helpdesk yang akan disematkan untuk sebagai bantuan belajarnya mahasiswa. Ya, bantuan misalnya ada pertanyaan terkait dengan apa, nanti kita ada
aplikasi yang akan disematkan di bawah sini. Nanti juga kita ada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kayak portal akademik sama portal akademik nanti kita akan juga sematkan di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada media sosial kita yang baru ya. Silakan nanti rekan-rekan sebarkan, kemudian like dan ini apanya di like semuanya nanti informasi-informasi terkait dengan Win Cyber Senojati ini ada di sosial media ini. Ini sosial media institut ya. Sosial medianya Win SSC yang resmi. Nanti ada lagi dari fakultas ada. Jadi ini yang Win SSC-nya. Nah, itu terkait dengan dashboard-nya. Nah, sekarang ada 3 menu di atas. Cuman 3 menu aja. Tidak banyak-banyak, 3 menu aja. Ditambah di menu kanan ini ada menu pengaturan. Khusus. Ya, menu Iya. pengaturan. Nah, di sini kita yang sebelah kanan dulu ya. Kita sebelah kanan dulu. Ini ada gambar icon orang lah ya. Icon orang. Ini karena gambarnya kita belum masukkan foto ya. Nah, ini ada beberapa menu. Yang pertama, menu profil, nilai, kalender, berkas pribadi, laporan, preferensi, bahasa, dan keluar. Nah, saya mulai dari bahasa dulu. Nah, kalau rekan-rekan misalkan kadang ada ya kalau dalam menggunakan komputer, aplikasi komputer itu kurang familiar malah justru pakai bahasa Indonesia gitu misalkan. Ya, lini masa tuh apa gitu kan. Apa. Nah, bisa memilih bahasa. Nah, di sini disediakan 3 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, kalau yang lebih familiarnya bahasa Arab ya monggo silakan. Nanti tinggal dipilih aja. Atau familiarnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nanti di sini ya timeline kan lebih 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 familiar timeline kan dibandingkan lini masa gitu. Nah, gitu ya. Saya balikin lagi bahasanya bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya balikin di bahasa Indonesia. Siap. Nah, kemudian ada profil. Nah, ini tadi kan passwordnya ubah nanti gitu ya. Silakan nanti di profil rekan-rekan bisa edit profil dengan menambahkan fotonya misalkan. Ini menambahin fotonya nih. Fotonya ditambahin, diunggah, nanti kemudian diperbaharui profil. Nah, kemudian untuk mengedit apa namanya mengedit passwordnya di mana Pak? Di menu preferensi. Nah, silakan nanti diedit ubah kata sandinya. Di sini bisa dirubah. Nah, kemudian di sini ada progres nilai misalkan. Ingin mengetahui saya sudah mengerjakan pre-test sama post-test sampai pertemuan ke-14 nilai saya gimana sih? Nah, nanti di sini bisa ngecek progres nilainya. Saya putus ini ya. Sebentar. Nah, progres nilainya nih. Ini ada mata kuliah yang Pak Mas Abdul Muad ambil. Nanti progres nilainya bisa kelihatan. Nah, progres nilai ini bisa jadi nanti semua progres nilai ya. Contoh misalkan diskusi, dosennya di situ menyantumkan diskusi itu ada nilainya, maka di situ progresnya ada. Kemudian nilai akhirnya ada. Jadi sehingga kita bisa mengontrol nilai kita sejauh mana. Itu terkait dengan Bisa diulang Pak, itu sebelum tampilan tadi itu klik yang mana Pak? yang apa nilai? Yang preferensi tadi, yang preferensi itu Preferensi untuk mengganti password. Nah, ini. Itu di mana itu menuan? Di menu yang kanan yang ada gambar orang. Yang reset. Di profil. Enggak, di Oh, bawahnya, di bawahnya. di reset ya. Reset ke halaman bawaan. Nah, ini di ini. Nampil ya, ini 4 ini ya. Bukan 4. Ada 8 menu. Nah, preferensi ini. Preferensi di bawah laporan. Di bawah laporan. Oh ya. Ya, tuh nanti ada ubah sandi juga ya.
Itu silakan diedit. Kalau edit profil ngerubah fotonya, namanya kalau salah silakan dirubah. Oke. Cuman kalau NIM sebagai username tidak bisa dirubah karena di default-nya username-nya pakai NIM. Jadi NIM tidak bisa dirubah. Kalau misalnya wah ribet Pak NIM ngapalin NIM, saya mau nama ini aja, nggak bisa. Kalau username tetap harus pakai NIM. Ya. Oke, siap. Oke. Kemudian kalender mah tadi ya sama ya, nilai sudah. Kemudian ini kita beralih ke menu ke kiri. Ke kiri itu ada 3 menu saja. Jadi minimalis ya, supaya tidak terlalu ribet. Itu ada beranda. Nah, beranda itu isinya semua mata kuliah yang ada di PJJ Win SSC beserta nama dosennya. Nah, rekan-rekan nggak bisa mengakses kursus yang memang tidak di-enroll, tidak diambil. Ya, kalau tadi kan ada 7 ya, karena paketnya semester 5 itu kan ada 7, itu sudah otomatis akan terenroll berdasarkan kelasnya masing-masing. Kalau misalkan di luar ini kita hanya bisa mengetahui saja eh, berapa ada mata kuliah apa saja yang ada di PJJ PJJ PAI Win SSC. Ini kursus yang tersedia. Nah, nanti bisa saja nanti kalau misalkan rekan-rekan misalkan contoh di sekarang di semester ganjil, kemarin di semester genap itu juga berbisnis proses di pembelajaran di Damel ini bisa dicari nanti di sini di mesin pencarian misalkan mata kuliah apa untuk eh, bisa melihat lagi mata kuliah yang pernah diambilnya. Itu tinggal di searching saja namanya. Nah, kemudian eh, yang berikutnya adalah menu dashboard. Nah, menu dashboard itu menu yang tadi ya. Menu tadi yang pertama saya apa namanya? Jelaskan itu menu dashboard. Nah, ini nanti aktivitasnya bisa di searching berapa hari ya. Atau di sini ada pekerjaan misalkan ada di pertemuan 7 ada post test di mana kita lupa ngerjainnya ya. Maka kita bisa klik terlambat. Ada nggak sih tugas yang terlambat? Nah, nanti akan dikasih tahu tuh. Ini loh eh, eh, kamu belum apa namanya? Masnya belum mengerjakan post test 7, waktunya udah terlambat. Nah, itu bisa tahu. Atau eh, misalkan dosen menyematkan tugas di minggu ke-7, misalkan sekarang minggu ke-4, itu sudah ada dulu tugasnya di sana. Tapi dikerjainnya nanti di minggu 7. Itu kita bisa lihat 30 hari berikutnya itu ada apa sih sehingga kita bisa persiapan. Oh, nanti di pertemuan ke-7 ini dosen suruh eh, membuat artikel nih tentang ini. Oh, berarti kan kita harus prepare nih persiapan. Nah, itu bisa sampai ini di defaultkan sampai 6 bulan ke depan bisa ngelihat. Berarti Nah, bisa diakses nih Pak ya. Hah? Tugas-tugas yang 7 hari berikutnya ataupun tadi 30 Ya, hari berikutnya itu bisa diakses. bisa asal bisa dilihat maksudnya. Tapi kalau misalkan dosennya Bisa dilihat ya tapi belum mengizinkan untuk mengerjakan, ya tidak bisa dikerjakan. Tapi cuma bisa dilihat saja judulnya, ada tugas apa gitu. oke. Seperti itu. Artinya berarti kan tahu nanti Gitu. Berarti ada apa gitu ya. Jadi tidak perlu enaknya dengan learning management ini, kita tidak perlu nunggu-nunggu nih. Ini aduh, saya nungguin WA dari dosennya nih. Nah, nanti pelajarannya apa? Nah, kan dengan learning management ini semuanya sudah termanage. Ya, ya. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Maaf, tadi untuk melihat tugas yang akan datang, kita bisa melihat dari apa itu dashboard itu, Pak ya. Ya, ini dari dashboard kemudian difilter aja di sini. Tapi kan itu mungkin tergantung dosennya, Pak. Kalau Ya, dosennya udah betul. isi ya Betul. ada, kalau enggak ya enggak ada gitu, Pak Ya, ya. betul. Ya, Tergantung Pak. dosennya. Balik lagi ke karena ini kan learning management, tergantung manage dosennya. Bisa jadi dosennya misalkan belum mengirimkan materi ya tidak difilter gitu ya.
Tapi idealnya Atau ketika lebih learning baik ada regulasi harus ya Pak ya. ya, jadi Ada regulasi dari kampus supaya nah, semua dosen bisa satu persepsi. betul, ini salah satunya adanya Damel 4.0 ini kan atas aspirasinya mahasiswa. Karena ya mohon maaf ini mah ya ada kan dosen-dosen yang istilahnya entah apa ya, ya kita itu kan bahasakan lupa lah kali ya jadwal waktunya ngajar, belum belum ada materinya gitu kan. Nah, nanti Variatif. betul. Nah, dari sini dari learning management ini nanti pihak prodi, pihak wadek, ya dekan itu bisa mengontrol. Wah, ini ada dosen yang tidak melakukan pembelajaran di learning management di semester ini. Nah, ketahuan kan? Nah, kalau di virtual class pakai portal akademik karena basicnya administrasi. Kalau Bu Atikah sebagai wakil dekan satu pengen tahu nih dosen ini ngajar apa enggak, ya harus punya akunnya dosen itu ngeceknya. Kalau di sini itu bisa kelihatan semua, tidak ada yang bisa apa namanya memanipulasi gitu kan, tidak bisa main-main gitu kan. Ya, kalau virtual class saya pengen tahu nih, kamu ngajar apa tidak? Nah, saya sebagai dekan misalkan, ya saya pengen tahu dosen-dosen di prodi saya ngajar berapa pertemuan, udah selesai apa belum. Nah, kalau dipakai sistem administrasi kayak virtual class, ya saya harus punya akunnya dosen masing-masing, harus ngeceknya. Nah, kecuali saya super user, saya resetin semua passwordnya. Tapi kan ketika saya reset, kan dosen yang bersangkutannya nggak tahu nanti passwordnya masuk laginya. Nah, itu bedanya sistem administrasi sama learning management. Begitu ya. Jadi eh, beda segmentasi, tapi linear saling mendukung. Gitu. Nah, kemudian lanjut di menu ketiga, ya, cuman ada 3 doang nih. Itu ada menu kursusku atau kalau bahasa Inggrisnya course. Nah, kursusku ini nanti otomatis ya mahasiswa ini nanti Mas Slamet nanti yang memploting ya. Kalau misalkan masih sudah KRS ini diploting nih. Wah, ini sekarang udah diploting nih. Jadi tadi Mas apa namanya? Aduh, Mas Abdul apa ya tadi? Abdul Muad tadi ya. Nah, ini di semester ini ada 7 mata kuliah yang harus diselesaikan. Ya. Jadi di menu kursusku itu khusus untuk mata kuliah yang diambil di semester ini. Nah, enak kan jadinya? Nah, nanti ketika eh, ingin melihat apa saja pelajaran yang ada di contoh misalkan di bimbingan dan konseling A29 itu artinya mata kuliah bimbingan konseling untuk kelas rombel kelas A29. Classroom Action Research PTK kelas A29. Nah, ini mata kuliah yang diambil di semester ini. Nah, di menu kursus juga nanti di sini ada dilengkapi dengan yang menu yang tadi yang ada di atas ya. Ada preferensi juga sama, profil juga sama, message itu untuk apa namanya mengirim pesan. Ya. Nanti kalau dosennya belum mengirim materi, kirim pesan aja ke dosennya. Pak, belum ada materi untuk pertemuan ke-7. Misalkan. Pak, belum menilai eh, ujian post-test di pertemuan ke-7. Nanti silakan di ini. Jadi eh, tanpa harus nge-WA lagi di grup, ya nggak usah bikin grup lagi. Di sini juga bisa grouping nanti. Jadi ada grupnya sendiri, grouping tanpa menggunakan seluler. Di grouping. Nah, ini grade itu nilai. Nanti kita bisa ngelihat progres nilainya. Kayak tadi ya, lihat nilai itu sama. Nah, sekarang saya coba contohkan mata kuliah yang akan saya ampu ya di Siberkultur kelas rombel kelas A29. Nah, tinggal klik aja di sini. Siberkultur A29. Klik. Nah, modelnya seperti ini. Nah, di sini misalkan ada pertemuan satu ini karena belum semua ya. Nah, pertemuan satu misalkan topik baru ini pertemuan 3 dan lain-lain. Nah, di sini sudah instruksinya mahasiswa tinggal menjalankan instruksinya berdasarkan apa yang diperintahkan dosen. Ya.
Ya, tugasnya contoh misalkan di pertemuan ke-1 ada pretest. Perintahnya apa? Assalamualaikum mahasiswa. Sebelum kita mulai materi perkuliahan, Anda diharapkan untuk mengerjakan pretest yang telah disediakan. Pretest ini bertujuan untuk mengukur nada dan lain-lain. Nah, kemudian tinggal diklik pretestnya. Nah, ya. Kemudian kerjakan pretest misalkan. Nah, mulai mengerjakan. Ini saya sampel saja ya, satu soal misalkan. Apa yang dimaksud dengan siber kultur? Nah, ini. Nah, misalkan ini selesaikan. Oke, sudah selesai. Saya sudah selesai mengerjakan. Jawaban tersimpan. Kemudian kirim semua dan selesai. Nah, ini saya sudah mengerjakan pretest. Nah, balik lagi ke menu pertemuan 1 nih. Nah, pretest sudah saya kerjakan. Ya kan? Pretest sudah saya kerjakan. Nah, nanti eh, bagaimana saya bisa tahu nilainya? Nanti bisa lihat nilai di sini. Kalau memang dibikin nilai otomatis. Nah, kalau ini nilainya disembunyikan dulu. Ya, nanti ada yang bisa disetting otomatis. Yang jelas learning management ini di apa namanya mengkondisikan pembelajaran antara dosen dan manusia itu supaya berjalan lebih administratif, supaya berjalan lebih profesional, kemudian lebih interaktif. Nah, kemudian setelah pretest sudah selesai, nanti di sini eh, misalkan contoh ada, wah ada refleksi, wah disuruh nonton video nih, video tentang apa namanya budaya cyber, kita nonton nonton aja. Nah kemudian selanjutnya, wah ada materi, nah, materinya ada perintah instruksinya nih, suruh download, suruh baca, nah itu diklik, nanti bisa terdownload materinya, PPT-nya. Nah, saya terdownload. Nah, ini materi pertemuan satunya. Ukurannya 11,3 MB. Oh, saya belum menyematkan nih materinya berarti. Ya, itu materi misalkan. Kemudian ada forum misalkan, ada forum diskusi, diskusikan bersama. Dua contoh kasus berikut, keaktifan dalam diskusi akan dinilai misalkan. Nah, nanti di sini rekan-rekan bisa melakukan diskusi. Nah, nanti misalkan menanggapi contoh kasus 1. Nah, menurut saya bla 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 bla. Nah, nanti di ini kan lah. Kemudian disimpan ke forum. Nah, tuh nanti Pak Abdul Muad sudah menanggapi nih contoh kantus 1. Nanti dibalas sama rekan-rekan yang lainnya. Nanti bisa apa namanya? Saling bertemu. Nah, nanti pertemuan antara teman-teman di rombel kelas ya adanya di forum diskusi, di forum chat ya, di forum chat itu nanti akan bertemu di situ. Itu dari eh, menunya, halaman kursusnya mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Mohon maaf, tanya Pak. Ya, enggak. Ini mungkin agak keluar dari ini sedikit itu tentang yang apa portal itu yang untuk diskusi itu kalau ada tanggapan sebaiknya dikasih apa ya? Dikasih tanda gitu. Seperti kalau di grup WA itu kan Ya, keluar A kecil gitu. Jadi nyarinya nggak terlalu jauh gitu. ya. Nah, kalau di sini Bapak untuk forum diskusi ini kan eh, per subjek. Jadi misalkan saya ingin menanggapi diskusi ini nih. Ini di, di, diberi diberi apa namanya? Kita disuruh apa namanya? Bikin bikin apa ya? Bikin
blok dulu apa yang kita akan bahasnya. Nah, semakin nanti misalkan kita bikin lagi, jadi buka lagi, buka buka wacana lagi. Nah, nanti ini kan ada bintang nih Pak, ada bintang-bintang begini ya. Iya. Nah, Iya. contoh misalkan saya tadi kan membuka perbincangan diskusi, saya ingin nanggapi kasus satu nih. Nah, nanti teman-teman yang lainnya nggak mesti buka ini. Kalau sudah ada ini, tinggal klik aja menanggapi misalkan. Nah, menanggapi di sini, nah, karena saya ini kan balas ya, Iya. menanggapi. Semakin banyak yang menanggapi apa yang kita ini kan, nanti kita bisa bisa menandai ini dengan bintang. Oh, ini paling banyak nih. Nah, nanti bisa jadi ya kalau misalkan dosen nanti di setelan dosennya itu ada nilai nanti. Oh, ini nanti diberi nilai. Nanti di menu dosennya ada bisa bisa memberikan nilai kalau memang di setting diskusi itu bernilai ya. Begitu. Itu Nah, jadi maaf saya tadi agak telat. Ini kalau mm, pakai ini berarti yang portal itu sudah tidak dipakai ya? wah, bukan, Pak. Jadi portal itu sistem administrasi. Bapak Oh, iya. tetap menggunakan sistem administrasi. Kayak contoh misalkan Bapak harus KRS nih, ya kan? Harus mengabsen, ya harus apa namanya? Walaupun di sini bisa absen ya, tapi kan di portal sudah ada. Kemudian harus misalkan melihat KHS, KRS. Itu tetap di portal. Transkrip nilai itu di portal. Jadi sistem administrasi. Nah, kalau karena ini kita kuliahnya online, kita punya ruang sendiri ya, ruang sendiri yang namanya learning management, learning management system di mana semua keperluan terkait dengan manajemen pembelajaran kita difasilitasi di sini. Oh, Ya, iya. Ini begitu. kembali ke yang diskusi itu berarti jawab lewat LMS bisa terus langsung masuk ke portal gitu. Oh, Enggak, beda Pak, beda. Oh, tetap kalau balasnya tetap di portal. Enggak, jadi, tetap Di chat tadi ini di di sini Pak, double. jadi di damelnya Pak. ya. Iya. Mohon Jadi izin Pak. Jadi mengapa? mungkin Halo, ya. Mungkin yang telat masuk bisa dijelaskan oleh teman sekelasnya saja nanti biar tidak tertunda penjelasan Bapak. Oke, maaf, maaf. Siap. Oh ya, kayak gitu ya. Jadi itu contohnya. Jadi tadi ya eh, sistem administrasi itu portal, learning manajemennya Damel 4.0. Jadi untuk manajemen pembelajaran lah sama. Kayak sama-sama aja ini ruang kelas, Pak. Ini ruang kelas. Ruang Siap. kelas sudah ada jadwalnya dan lain-lain. Nah, kita balik lagi ke ini ya. Nah, ini jadi mahasiswa nanti cukup melihat mengklik mata kuliah yang diambilnya, kemudian ada tugas apa, kerjakan. Nah, contoh nanti ada tugas misalkan, ada tugas tugas buat artikel, nanti ngumpulinya lewat sini juga. Nanti saya contohkan misalkan dosen itu ngirim tugas. Nah, ini nanti mahasiswa bisa ngecek. Kemudian bisa ngecek eh, dari setiap mata kuliah ini pesertanya yang terlibat tadi kan yang terlibat di forum diskusi dan peserta dalam rombel kelas itu apa saja nanti dilihat tuh. Ini ada kelasnya. Ini dosen pengajarnya, ini kelas-kelas dalam rombelnya. Nah, nanti Bapak ini bisa saling berkomunikasi. Nah, ini nanti bisa saling kirim pesan. Misalkan Sahrul Mubarok tuh belum ngerjain tugas misalkan. Punten ya Pak ya. Ini saya contoh aja ini mah. Mas Sahrul Mubarok pengujian pesan nih. Saya sebagai apa namanya ketua kelas apa namanya di itu di Kosma apa Kosma, namanya? Bapak. Kosma. Kalau Misalkan mata kuliah PJ biasa, Pak. ya PJ misalkan. Oi bro, kumpulin tugas. Nah, itu bisa di chat di peserta kelasnya. Ini kalau ngechat pribadi. Nah, kalau misalkan nanti di dosen membuka forum tanya jawab, ada forum pesan, nanti bisa di situ saling tanya jawab. Ada isinya grup pesannya lah. Kalau tadi kan forum kan ada materi yang dibahasnya. Nah, idealnya biasanya dosen tuh di setiap pertemuan harusnya selain dia menyematkan forum untuk diskusi, dia juga menyematkan adanya apa namanya konsultasi chat. Nanti saya contohkan supaya supaya ketika mahasiswa ada yang belum paham, ini nanti dia bisa tanya di situ. Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini teman-teman kelasnya bisa tahu ya. Nah, kan enak ya kalau di administrasi kan
kita nggak tahu tuh temennya atau apanya yang siapa aja temennya. Nanti ini kita bisa berkomunikasi tanpa harus menggunakan WA. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis versi app mobile-nya. Karena kita lagi sedang proses administrasi. Karena ini domainnya juga kan domain WinSSC, domain baru. Jadi nanti, Izin Pak mau tanya, ya. kan kebetulan saya tahun kemarin ngambil semester atas ketika ganjil. Sedangkan Ya. di Damel ini sekarang saya masih mengikuti pelajaran yang sama kan, pengembangan media dan bahan ajar. Berarti nanti untuk penggunaan aplikasi Damel ini saya tetap ikut pembelajarannya atau dibiarkan aja Pak, atau otomatis nanti hilang? Ya, nah nanti kan koordinasi dengan operatornya. Saya sudah mengambil, nah, berarti nanti akan dihapus di unenroll namanya sama stafnya. Karena ini kan saya generate-nya by sistemnya, by apa namanya, by paket ini, nah, sehingga ada yang tergenerate satu paket gitu ya. Kalau misalnya sudah pernah ngambil, berarti nanti laporan ke ininya, nanti supaya di unenroll. Nah, kemudian misalkan ngambilnya yang di atasnya, berarti mata kuliah yang di atasnya dimasukkan di enroll di sistem banyak. Ya, tetap learning management ini tidak berjalan dengan sendirinya. Ada orang aktor, operator, administrator yang ada di belakangnya untuk mengkondisikan mahasiswa. Oke, Nah, thank you Pak. gitu ya. Nah, termasuk nanti emailnya juga silakan dirubah emailnya supaya nanti ketika lupa password kan bisa lewat email. Oke, kemudian ini nilai nanti. Nah, ini kalau misalkan dosennya menyematkan ada kompetensi apa saja yang harus diselesaikan, nanti bisa apa namanya bisa dilihat. Nah, nilainya ini. Nilainya belum ada ya, karena belum mulai. Lanjut Pak, lanjut untuk mengupload tugas berupa PDF Pak. Oh iya, nanti karena ini dosennya belum apa namanya belum menyematkan tugas ya. Nanti saya contohkan. Ini di menu mahasiswanya untuk tampilan menu mahasiswanya. Jadi mahasiswa mah tinggal mengikuti apa kata dosen. Kalau misalnya ada tugas nanti tinggal diupload PDF dan lain-lain. Nanti saya contohkan di menu dosennya. Nanti kita lihat lagi balik lagi ke menu mahasiswanya. Nah, untuk menu di mahasiswa sendiri kira-kira mudah apa gampang? Itu Pak yang di kursus untuk saya belum menemukan yang biar muncul pertemuan satu dan seterusnya seperti tadi. Barangkali bisa diulang. Oh ya, di kursus. Nah, menu kursus itu adalah menu mata kuliah yang diambil di semester ini, ya kan? Nah, ini karena memang belum mulai ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ngeklik mata kuliah yang selain ini ya berarti masih kosong. Nah, Oke. contoh saya klik bimbingan konseling, belum ada perintah, ya, belum ada perintah. Nah, saya nah sekarang saya contohkan yang sudah ada perintah nih di cyberkultur. Klik, nah, nanti di situ udah ada Muncul ya. pertemuan 1, pertemuan 2, dan tiga. Nah, itu. Ya, nanti ini dosennya itu yang apa namanya? Yang ngisi nanti dosennya yang ngisi. Oh, enggak Pertemuan maksudnya 1. di tampilan Bapak itu ada apa pertemuan ke satu. Tapi ketika saya klik di cyberculture itu belum ada pertemuan satu dan seperti itu. Kelasnya kelas apa, Pak? Saya ngajar di kelas A29. Oh, berarti nanti ketika Beda dosen berarti. ya. Oh gitu. Oke, siap. Beda dosen, Pak. Siap. Kan karena banyak banget ya PAI ya. Kelasnya tuh A sampai A50 apa ya? Iya, kebetulan saya A19. Oh, ya, berarti beda dosen, Pak. Oke, siap. Maaf Pak, Terus. Pak, untuk ganti profil gimana Pak fotonya Pak? Kayaknya agak sulit nih. Ini profil. Foto-fotonya. Ya, nanti di sini edit profil. Bawah tuh foto pengguna. Foto pengguna nih, Pak. Nah, ini nih. Di foto pengguna Oh, nanti saya di... bisa pakai HP malah. Oke, makasih Pak. Ya. Pak, Gampang maaf, ya, Pak. menu mahasiswa gampang ya. Simple. Tanya Pak, sebentar Pak. Ya. Gampang Pak, gampang. Untuk masalah Ya. tugas itu kok belum ada tampilan bahwasanya tugas itu waktunya sekian hari gitu nggak ada Pak. Ya, belum Pak. Belum mulai belum. Pak. Belum. Nanti ini kan kita bicara tampilan di mahasiswanya dulu ya Pak ya. Kita belum mulai. Nanti kalau dosen ini juga masih belum ada pembatasan waktunya.
Nanti saya contohkan dari sisi dosennya. Nanti akan muncul di mahasiswanya seperti apa gitu. Nah, ini satu-satu dulu dari menu mahasiswa dulu. Siap, Pak. Siap, Ya, Pak. gampang ya. Mudah ya. Pak, maaf izin Mudah bertanya. Pak, mudah Pak. Ya, gimana? Yang tadi yang apa menandai bintang itu untuk apa ya? Menandai bintang tuh pengingat aja. Oh, pengingat. Biar biar maksudnya, wah kita nanti kita diskusinya tentang apa nih yang banyak diminati ditandain, dibintangin. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Oke, ini saya sekarang beralih ke Bertanya Pak, menunya. izin bertanya Pak. Ya, 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 mangga, mangga. Terkait dengan perkuliahan untuk Zoom Pak, apakah di LMS ini disediakan linknya gitu? Ya, ya, nanti ada contohnya. Nanti saya contohin ya. Nah, nanti di eh, LMS ini ya, itu Bapak Ibu nanti dosennya ngeklik linknya, bukan ngeklik linknya, menyematkan linknya di halaman sini. Contoh misalkan nanti ada topik baru tentang eh, sinkronus pertemuan ketiga. Nah, silakan join Zoom di link berikut. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke LMS, klik linknya, nanti masuk ke Zoom. Atau di LMS ini nanti juga sudah ada platform tersendiri untuk telekonferensi, namanya Jitsi. Nah, nah nanti itu tidak perlu lagi Bapak dosen itu membuat link. Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja, klik link klik yang ada di tombol di sini, tombol GC, maka akan seperti Zoom telekonferensi. Nanti saya akan contohkan. Oke. Udah dulu ya, ini terkait dengan mahasiswanya. Nanti kita masuk ke menu dosennya. Nah, supaya dasarnya mahasiswa paham. Nah, ini di menu dosennya. Apa dulu? Waduh, lagi nge-zoom. Lama ya, Jul? Rul. Lama, Rul. Ini baru mulai. Ya, ini di menu dosennya. Hampir sama ya, sama menu mahasiswanya sama. Nah, cuman kalau di dosennya, nah kursus, nah ini kan saya ngajar 2 mata kuliah nih di 2 kelas. Nah ini tadi yang tampil yang tadi di menunya mahasiswa ya atas isi dari dosen tersebut gitu ya. Contoh tadi ada yang nanyakan, Pak, kenapa nggak muncul kapan waktu ngerjakannya? Nah karena di sini tidak disetting. Nah nanti misalkan contoh di sini saya akan memberikan batas waktu ya. Nah, saya akan memberikan batas waktu pengerjaan. Nah, saya aktifkan dikerjakan sekarang tanggal berapa ya? 3. Tanggal 3. Sampai tanggal 5 misalkan. Waktu pengerjaannya 10 menit. Kemudian saya simpan. Nah, nanti di menu mahasiswanya, ini menu mahasiswa, dia akan ada Nah, buka tanggal 3 jam 14.52 akan ditutup hari Kamis tanggal 5 jam 14.52. Ya, gitu ya. Karena tadi belum disetting kapan mengerjakannya. Jadi nanti Mantap, eh, mantap. mahasiswa akan tahu nih, oh berarti ini batas mengerjakannya ini. Karena tadi saya belum belum tampilkan karena sebagai eh, contoh dulu. Nah, itu untuk menyeting ininya. Sama misalkan. Nah, kemudian refleksi misalkan. Nanti contoh misalkan refleksi ada seperti ini misalkan. Nah, saya edit ya langsung. Nah, ini pembatasan akses misalkan. Nah, misalkan ada dosen yang memberikan pembatasan terhadap sebuah resource, misalkan resource pretest, post-test ataupun materi, misalkan contoh saya tambahkan di kumpulan pembatasan misalkan. Nih, harus
Oh, ini karena belum. Nanti maksudnya pembatasan akses ini fungsinya untuk ini. Misalkan kali ini materi jangan ini, contohnya jangan ini. Contohnya jangan video. Nah, contohnya ini nih. Oh, post test ya. Oh, contoh di post test misalkan. Nanti saya buat post test. Misalkan ada post test, di atasnya ada pretest. Nah, post test itu hanya bisa dikerjakan kalau sudah mengerjakan pretest. Ya. Nah, saya buat post test misalkan satu ini. Post testnya dalam bentuk apa ya? Quiz aja deh. Nah, ini saya bikin post test. Post test ini dikerjakan setelah Anda menyelesaikan pre-test. Nah, ini. Nah, nanti waktu pengerjaannya misalkan tanggal 5 sampai tanggal 7 misalkan. Nah, pembatasan akses di sini saya tambahkan. Pembatasan aksesnya karena belum dikerjain ya. Nah, siswa harus punya nilai pretest dulu. Nah, kamu gak ngono tadi. Nah, siswa harus punya nilai pretest dulu. Nilai pretestnya saya nggak cantumin. Jadi berapapun nilai pretestnya, baru si calon mahasiswa itu bisa mengerjakan. Nah, ini penambahan akses. Nah, contoh saya gini. Saya save. Nah, nanti di sini ada post test. Tuh, batasannya bisa dikerjakan kalau sudah Anda mendapatkan nilai pretest. Saya lihat di menu mahasiswanya. Nah, walaupun ini saya belum masukin soal post test ya. Nah, ini. Bukannya hari Kamis, 5 September dan 14, tutupnya hari Sabtu, dikerjakan setelah Anda menyelesaikan pretest. Kalau misalkan rekan-rekan belum mengerjakan pretest yang di atas, saya klik, walaupun kalau udah ada soalnya ya, saya klik di sini belum bisa mengerjakan. Nah, ini kan karena tadi saya udah mengerjakan pretest ya, bisa dikerjakan, cuman soalnya yang belum ada. Nah, tapi kalau misalkan belum mengerjakan pretest, di sini tidak akan muncul Anda belum mengerjakan pretest. Jadi selesaikan dulu. Itu namanya pembatasan akses. Seperti itu. Ini untuk kontrol karena biasanya mahasiswa ini kadang ada yang tidak terstruktur pola penyelesaian tugasnya misalkan. Dosen sudah memberikan tugas-tugas yang ada di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, ada materi yang menarik dulu nih di pertemuan 5, misalkan tentang apa? Saya selesaikan dulu yang pertemuan 5. Nah, kalau tidak ada pembatasan akses itu bisa. Bapak Ibu, kalau misalkan ada dosen yang menyematkan pembelajaran asinkronus, pertemuan 1 sampai pertemuan 5, semuanya asinkronus misalkan, tidak memberikan pembatasan akses begitu, langsung dikerjakan di pertemuan 5 saja. Nah, nanti satunya karena temanya nggak menarik, nanti kerjakannya nanti. Itu bisa kalau tidak ada batasan waktu sama pembatasan akses. Nah, tapi kalau dosen memberikan pembatasan akses secara terstruktur, pertemuan 1 diselesaikan sampai mengerjakan post test. Nah, ketika post test di pertemuan 1 belum dikerjakan, itu tidak akan bisa ke pertemuan kedua. Tidak akan bisa mendownload materi di pertemuan kedua, itu namanya pembatasan akses. Jadi tergantung bagaimana dosennya memanage pembelajarannya. Yang namanya juga learning management ya. Bagaimana dosen memanagenya gitu ya. Jadi gitu. Semua aktivitas yang ada instruksinya pasti akan muncul di menu mahasiswanya. Jadi panduan belajarnya kalau di learning management itu udah jelas. Tanpa mahasiswa bertanya, ketika mahasiswa login di LMS kemudian masuk ke
apa namanya ke mata kuliah itu tanpa harus bertanya ke dosen, Pak, dikumpulinya sampai kapan? Itu di sini sudah harusnya ada. Ya, itu kan menghemat ya. Kita nggak usah nanya-nanya WA dosen yang dijawabnya kadang 3 hari sekali gitu ya. Kalau sempat gitu. Itu udah ada instruksinya. Itu semuanya ada komunisikan terkait dengan waktu penyelesaian dan lain-lain. Itu dari aspek menu dosen. Nah, terkait saya coba, nah tadi ada pertanyaan bagaimana cara mengumpulkan tugas. Saya contoh di post-test saja. Saya contoh bikin soal di post-test. Ya, nah, saya bikin soal. Assalamualaikum Pak, izin tanya, tadi yang dirubah ke alamat email itu alamat surel ya Pak ya? Surel ya, surel Pak. Malah bingung ya kalau bahasa Indonesia tuh. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, Assalamualaikum. iya. Makanya kalau nggak familiar pakainya yang Inggris. Saya juga lebih familiar yang Inggris. Surel nggak familiar ya. Nah, ini saya misalkan buat soal ya. Saya soal esai nih, esai aja. Soal esai. Bukan. Ini post test ya. Saya bukan tugas post test, berarti tugas. Ini post test beda ya. Tadi kalau tugas pakainya assignment. Nah, penugasan. Saya buat penugasan, misalkan tugas pertemuan 1. Buat artikel tentang cyberkultur misalkan. Ya. Jangan format maksudnya. Minimal 300 kata. Contoh ya, saya bisa tanya. Nah, nanti saya akan setting waktunya pengumpulannya tanggal 2 sampai tanggal 9. Nah, nanti batas unggahnya teksnya itu 50 megabyte. Pengajuan berkas ya 50 byte. Batas akhir jatuh temponya tanggal 9 pukul 00. Kemudian dosen juga bisa memberikan self attention juga. Misalkan saya tanggal 16 nih harus menilai nih. Nah, jumlah berkasnya misalkan boleh ngirim lebih dari 1. Nah, kemudian ini pengaturannya. Pembatasan aksesnya misalkan setelah mengerjakan pretest misalkan. Setelah mengerjakan pretest nilai ya, setelah mengerjakan post test, setelah mengerjakan post test. Nah, simpan. Untuk dokumen itu secara default di DAML 4.0 ini sudah bisa beberapa file ya. File gambar tuh JPEG, GIF, PNG, kalau file dokumen PDF, DocX, aplikasi Office kayak Excel gitu juga sudah bisa, PPT udah bisa otomatis. Batasannya 50 byte. Nah, ini assignment tugas. Nah, 50 megabyte ya. 50 megabyte ini kalau misalkan nanti nggak bisa berarti lebih dari 50 MB. Atau kalau misalkan dosennya kalau video sih mungkin disematkan di YouTube dulu kali ya, nggak mungkin file videonya masuk ke sini ya. Nah, ini coba saya di menu
mahasiswanya. Oh, saya kasih batasan post test ya. Saya nggak usah kasih batasan lagi. Tidak usah kasih batasan. Edit batasannya dihapus saja. Pembatasannya tidak hapus. Tidak usah ada batasan. Ya, tidak usah ada batasan. Nah, tugas pertemuan 1. Nah, di sini perintahnya buat artikel tentang siberkultur minimal 300 kata. Kirimkan pengajuan tugas, kemudian upload filenya, unggah berkas ya. Apa ya? Contohnya, oh ya materi jadi. Materi. Nah, kemudian simpan perubahan. Nah, itu cara ngirim tugasnya. Itu ya. Nanti tinggal dosennya ngirim tugas. Kalau di sini sudah ada file yang bisa diklik, nah berarti tugas sudah bisa diinikan. Nanti tinggal dosen menilai dan kita bisa cek di grade nilainya. Tuh. Tuh. Nanti di gambar lonceng atas ada tulisannya. Anda telah berhasil mengerjakan tugas pertemuan 1. Ada notifikasinya. Jadi jangan, aduh tugas saya nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Nah ini sudah dikasih tahu nih sama sistem nih. Tuh ada lonceng, kemudian ada angka 1 merah ya, kelihatan ya? Halo? Halo? Ya Kelihatan, Pak, Pak. lanjut Pak, lanjut. Gitu ya. Kelihatan, Nah, itu Pak, ada kelihatan. Iya, Pak. Lanjut. telah berhasil Lanjut. mengajukan tugas pertemuan Aman, 1. Pak. Lanjut. Ya, Ya, gitu. Ada notifikasinya. Nah, nanti di dashboard tuh biasanya muncul nih, tuh kan. Pada hari Sabtu, ini batas batas hari Sabtu tuh ada pemberitahuan nih. Ada post test yang harus dikerjakan, kuis akan berakhir. Nah, ini tadi kan peringatan di sini ya. Tuh ada kasih tahu tuh. Ada tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, itu notifikasinya. Apa namanya? Di lini masanya. Begitu kira-kira untuk apa namanya? Belajar di dalam aplikasi LMS Damel 4.0. Maaf, Mudah-mudahan aku ya, bertanya. enggak. Eh, ini kan sudah beralih ke Damel ini, aplikasi ini ya. Nah, apakah ada dosen tertentu yang Yang apa? Putus, Bu. tetap mengupload tugas di portal atau semuanya dialihkan ke aplikasi ini? Mangga. Jadi gini, eh namanya learning management itu kan fungsinya untuk membantu memanage pembelajaran. Kalau ada eh, kalau dari sisi apa namanya lembaga, mungkin saya kembalikan lagi ke Kaprodi ya, ke Pak Ali bagaimana teknisnya. Yang jelas eh, kalau ada dosen yang masih mengumpulkan di ini ya itu tergantung kebijakan prodinya ya, sepakatan prodinya juga. Ini hanya kita memfasilitasi untuk supaya pembelajaran PJJ ini bisa lebih apa namanya lebih termanage ya, bisa lebih terkontrol dan kualitasnya juga bisa kita eh, jaga lah seperti itu, bisa dimonitoring juga seperti itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak nunggu, mahasiswa nggak apa namanya punya kepastian. Nah, karena kan tagline-nya PJJ kan kuliah nyaman, kerja nyaman ya. Gimana kerjanya mau nyaman, tugasnya nggak pasti kan? Makanya di sini dengan adanya learning management ini setidaknya memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa. Oh, di situ sudah ada asinkronus, ada tugas yang harus saya selesaikan di hari Sabtu. Berarti saya sekarang bisa masak dulu, saya bisa kerja dulu, bisa ngajar dulu, ada kepastian hukum seperti itu. Nah, jadi ada kepastian apalah
terkait dengan apa namanya kualitas seperti itu. Jadi tidak saling menunggu, apa namanya tidak saling menunggu dan lain-lain. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti diserahkan ke prodinya tergantung bagaimana kebijakannya. Izin Pak, Bertanya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. izin. Ini izin bertanya, Pak. Bagaimana dengan dosen nanti yang memberikan tugas di portal dan juga di Demel itu, Pak? Gimana, Pak? Kadang-kadang Ya konsekuensinya. Jadi ya kadang ya sebagai mahasiswa ya nurut aja lah. Tapi kita sudah tawarkan lah untuk tawarkan untuk ini. Kalau ada yang tetap menggunakan itu ya nggak monggo aja sih, bebas aja. Tergantung prodi Izin aja. bertanya, Pak. Apakah nanti mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas, mahasiswa lain bisa melihat, Pak? Tidak bisa. Kalau di learning management tidak bisa. Tidak bisa saling melihat tugas. Kita sudah setting mahasiswa tidak bisa melihat tugasnya yang lain, tugas mahasiswa lain. Kecuali forum Maksudnya itu diskusi ya. mahasiswa itu belum mengumpulkan. Nah, apakah mahasiswa lain bisa melihat apakah mahasiswa yang lain itu belum mengumpulkan itu, Pak? Nanti di pesertanya sebenarnya kita bisa buka ya pantau untuk apa namanya untuk bisa melihat progres temennya sudah mengumpulkan atau belum. Tapi untuk saat ini belum saya setting. Sebenarnya bisa lihat. Tapi kalau untuk tugas sudah dipastikan tidak bisa karena udah kita blok. Kalau bisa sih bisa lihat Pak, karena Ya nanti bisa di itu kan. Sebenarnya kontrolnya ada di dosen sih sebenarnya kalau yang settingan sekarang ya. Jadi kontrolnya ada di dosen yang punya assignment role-nya dosen itu bisa memantau mahasiswanya sebenarnya. Jadi tanpa harus apa namanya mahasiswanya saling memberitahu gitu. Kecuali di forum ya kalau di forum. Sementara ini saat ini posisinya ada di assignment role untuk mengontrol semuanya ada di dosen. Kan ada notifikasinya juga. Nah nanti kalau mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, ketika aplikasi mobilenya sudah kita develop, udah rilis, itu lebih enak lah. Jadi rekan-rekan kalau itu nggak usah buka laptop, nggak usah buka ini, tinggal buka aja app mobilenya. Kemudian nanti tiba-tiba ada notif bunyi, wah ini ada tugas, ada apa nanti di situ akan bunyi nanti. Notifikasinya akan bunyi. Oh, dosen A Siberkultur A29 mengirimkan tugas nih. Nah, itu nanti ada notifikasinya di apanya di aplikasi mobile. Sehingga kan kemana-mana kan lebih sering bawa handphone ya, bandingkan bawa laptop ya. Kan laptop nggak bisa dikantongin. Berarti seperti WA ya Pak, notifikasinya gitu. Iya, lebih enak. Izin Pak, lanjut saja Iya. ke pembahasan Pak. Aku mau tanya, Ada Biar fokus, menu jadi absen biar Pembahasannya udah selesai, nggak Pak. kemana-mana lagi gitu Pak. Pembahasan udah selesai. Baik. Pembahasannya udah selesai. Izin bertanya Pak. Saya mau bertanya, Pak. Sampai jam Izin berapa tanya. nih, Mas Slamet? Izin tanya Pak. Kalau Iya. sesuai jadwal sih sampai 3:30 ya, 2 jaman 4. kira-kira Pak Yanto. Masih ada waktu, ya udah 20 menitan lah. Gimana tadi Izin itu? izin bertanya Pak. Ya, Pak, untuk tugas itu kan kalau di portal ada klik menu tugas itu sudah kelihatan semua karena ya kan begitu. Kalau di sini gimana ya Pak? Yang mengerjakan. Sebenarnya dari sisi kebijakan kualitas sih sebenarnya setiap mahasiswa tuh dilarang tahu tugasnya mahasiswa yang lain. Kecuali yang kelompok ya. Ya, untuk minggu ini kita tugasnya apa saja itu kan kalau di portal kali klik itu kan daftar tugas yang sudah kita kumpulkan, yang belum kita kumpulkan itu kan ada gitu. Kalau di portal Sama Mbak. Di sini juga akan muncul nanti tugas yang belum kita kumpulkan. Nah, kalau dosennya nggak ada pembatasan ya ini akan muncul juga tugas yang belum kita kumpulkan. Nanti kan Bapak bisa lihat nanti di grade nilai. Nah, di grade nilai tuh kayak gini tuh. Tuh kan udah ngerjakan pretest ya. Nilainya 10 berarti benar kan? Nah, ini kalau belum ada nilainya,
tadi saya ngumpulin tugas pertemuan satu, udah ngumpulin kan, tapi belum ada nilainya nih. Berarti Oke. dosennya kan yang belum nilai. Nah, post-test belum saya kerjakan, belum ada nilainya. Sama. Ini progres nilainya Bapak tinggal lihat aja di progres nilai. Tuh. Jadi ada tugas apa saja. Nah, ini kontrolnya untuk mahasiswa yang apa namanya, yang Kan untuk belum ini Pak nilai. ya, yang untuk mahasiswa, maksudnya itu dari Pak, mau tanya nih. Untuk sosialisasi di HP belum ya? Apa? masa Oh, yang di HP itu nanti hampir sama, Pak. Cuman Oh, sampai ya. hampir sama ya, hampir sama. Cuman Nah, nanti ada cuman di aplikasinya HP gitu ya. itu di apa namanya, di HP itu ya lebih ke ininya saja, Pak. Lebih lebih mobile aja sih, lebih mobile. Jadi tampilannya hampir sama. Jadi kurang lebih coba saya, saya nggak punya aplikasi ini sih ya. Saya nggak. Pakai Moodle bisa Pak? Apa integrating nggak Pak ke Moodle Pak? Kalau langsung pakai Moodle bisa, cuman kan Moodle kan harus koneksi dulu ya, koneksi ke ininya, ke servernya kitanya dulu kan. Nah, kalau nanti yang mobilenya tuh modelnya ya kayak kita buka browser aja di apa namanya? Di di Chrome gitu, cuman versinya versi HP kan gitu. Jadi tanpa, kalau Moodle kan kita install app Moodle-nya dulu, ya kan? Kemudian koneksikan ke server kitanya kan. Nah, itu kalau server kitanya ketemu di searching Moodle-nya. Nah, kalau nggak ketemu kan Ya. lama lagi kan. Nah, kalau ini mah modelnya, saya bisa kamera depan nggak ya? Mungkin ini Pak, kalau misalnya pakai Chrome itu bisa ini diaktifkan mode desktopnya itu. Jadi tampilannya seperti laptop nanti itu Pak. Iya, jadi nanti modelnya hampir sama kayak ini. Jadi aplikasi yang mobilenya tuh coba nggak kelihatan ya. Pak, ini nggak bisa ini Pak ya, diunduh dari Google Play Store gitu Pak. Iya, nanti Pak, nanti Oke. ada. Biar enak ada di apa ikonnya Iya, ada di HP. karena kita sedang registrasi domainnya Pak ya. Kan domainnya domain baru. Nanti seperti yang reguler kan itu kan sudah ada di aplikasi mobilenya yang simple.app. Nanti modelnya apa namanya? Saya contohkan, saya ntar. Izin bertanya Pak Rianto. Ya. Pak Rianto? Iya, Mangga. Ya. Terkait sama Surel, kita sudah mencoba mengganti password itu kan passwordnya kita memakai yang dikasih atau yang dikelola oleh Mailseh Nurjati. Nah, itu Surelnya itu apakah selamanya atau yang dikelola oleh Mailseh Nurjati itu karena terkait dengan pengubahan password itu kan juga terkait dengan email tersebut. Pertanyaan saya itu selamanya atau hanya sampai kuliah selesai? Terima kasih. Ya, oke. Terkait dengan Surel ya. Sebenarnya gini Pak, untuk email itu kan biasanya mahasiswa itu kan dapat fasilitas Google Workspace dari kita ya Pak ya. Kemarin mahasiswa-mahasiswa itu sudah banyak yang sudah kita fasilitasi Google Workspace. Nah, nanti karena ini kita baru beralih status, nah nanti domain mahasiswa nanti kita silakan mendaftarkan untuk membuat email institut ya. Nah, tapi nanti ada pengumumannya, nanti diumumkan oleh Prodi. Contoh misalkan Bapak namanya siapa tadi Pak? Nanang. Nanang. Ya. Ya, nanti kita akan ada aplikasi form pengisian untuk membuat email mahasiswa. Nanti mahasiswa ngisi di situ. Misalkan nanang@winssc.ac.id. Nanti ada fasilitas Google Workspace di situ nanti, Pak. Nah, ada fasilitas Google Workspace-nya nanti terkait dengan email, itu email nanti berlaku sampai Bapak kuliah sampai lulus, plus sepertinya plus 1 atau 2 tahun ya. Jadi masih bisa dipakai.
Nanti Terima akan ada kasih. fasilitas itu. Ya, baik, terima kasih. Karena kita kan domainnya tadi berganti ya dari Nama Senojati.id, dasar. sekarang lagi mengurus administrasi Win SSC.id udah selesai. Nah, Kampung tinggal Pak. nanti kita sudah develop aplikasi mobilenya, tinggal diregistrasikan di App Store supaya bisa diunduh. Pak izin bertanya. Tadi untuk file tugas kan besarnya 50 MB itu untuk satu tugas ya Pak? Ya. Nah, nanti kalau Bukan misalkan satu mata kuliah ada gitu, satu dosen tugas yang aja. request untuk kurang misalkan 50, nanti paling dosennya request ke ini. Ke ke operator. Izin Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk absensi yang ada di dosen tampilannya kayak gimana ya Pak? Maksudnya untuk absennya biar kita juga tahu gitu tuh Pak. Karena kalau di portal kan absen satu-satu terus nanti ke logout gitu karena lama terlalu buka di portal gitu ke logout sendiri. Kalau untuk demo nih gimana Pak? Kalau untuk di Damal kita beri kebebasan dosennya bisa menyematkan absensi atau juga enggak, karena kan yang namanya learning management ya kita kembalikan lagi ke dosen sebenarnya. Idealnya memang soalnya gini, kalau di learning management itu kan itu bukti mahasiswa itu sudah mengikuti apa belum itu kan dengan restriction tadi ya, dengan tadi mahasiswa sudah membaca, pasti di situ kalau dosen berikan restriction, pembatasan, dia bisa mengetahui mahasiswa itu membaca apa enggak, mengerjakan apa enggak, itu bisa mengetahui. Jadi sebenarnya tanpa harus absen juga enggak masalah gitu tuh. Kalau di learning management. Walaupun ada beberapa dosen yang memang di learning manajemennya juga dengan memasukkan attendance atau absensi juga ada. Bisa juga. Jadi sebelum mengerjakan ngabsen dulu di situ. Tapi ya secara fungsional kalau di situ sudah terdeteksi mahasiswa itu membaca, misalkan saya ngirim materi nih. Nah, di situ saya kasih batasan mahasiswa yang mengklik itu berarti sudah membaca. Nanti saya kasih pembatasan setelah materi ada tugas. Nah, tugas itu saya kasih pembatasan kalau mahasiswanya sudah mengklik materi itu berarti dia sudah bisa mengerjakan tugas. Nah, itu sebenarnya lebih termanage seperti itu dibandingkan kita hanya absensi tapi tugasnya nggak dikerjain gitu. Izin bertanya Pak. Gitu. Kan porsinya asinkronus itu kan hampir 50-50 ya. Ya kan porsinya asinkronus itu kan hampir 50-50 kalau di pembelajaran PJJ ya. Nggak semuanya sinkronus kan. Izin bertanya Pak. Iya mangga Pak. Mau nanya Pak masalah aktivasi email kampus Pak, itu bagaimana kelanjutannya Pak? Kan sebagian tidak bisa itu Pak. Ya, untuk email yang syeikhnurjati.ac.id sementara kita stop. Nah, sampai nanti kita sudah muncul ortaker di ortaker Win udah muncul, nanti kita akan bukan terbitkan ya. Kita akan share terkait dengan pendaftaran email winssc.ac.id. Nah, sekarang kita sedang menjalin kerjasama lagi dengan Google terkait dengan layanan Google Educational Plus atau GWS, Google Workspace. Jadi untuk Win SSC belum. Berarti yang belum membuat akun menunggu dulu ya Bapak ya? Ya, nanti akunnya buat baru semua Pak. Nanti belakangnya winssc.ac.id, bukan syeikhnurjati.ac.id lagi. Enggak, artinya untuk sampai detik ini kan masih dalam pemeliharaan nih. Berarti kan dalam hal ini bukan pemeliharaan tapi masih dalam proses pendaftaran. Enggak, di tampilan ini munculnya di tampilan itu dalam pemeliharaan begitu yang. Ya, karena emailnya kan sementara tuh Pak. Masih email sementara. Berarti yang udah berhasil, yang udah dapat ini berarti nggak berlaku nanti Pak? Bukan ini email yang ada di sini itu email sementara. Nanti Bapak Ibu bisa ngajukan email tuh dengan namanya bebas. Kayak tadi kan Nanang Saya udah ada Pak, udah dapat Pak. Yang apa? Yang Syeikhnurjati. Yang belakangnya Mei yang Syeikhnurjati. Ya, nanti buat lagi.
Itu tetap Oh, tetap dipakai nggak apa-apa, tapi nanti kita karena kita domainnya itu sudah berganti jadi WinSSC, nanti Bapak Ibu berhak untuk buat lagi. Yang awal Tapi itu bagi teman-teman masih yang belum buat EIN. berarti tetap menunggu saja begitu ya Bapak. Ya, Bagi menunggu aja, teman-teman yang jangan belum pakai buat. yang Senujati karena udah kita stop. Oh gitu berarti. Ini sifatnya sementara begitu ya. Ya, betul. Oke. Tapi itu Makasih sudah Bapak. berisi ini Pak, di Senurjatinya itu. Kalau di stop nanti bisa dibuka nggak? Kan ada beberapa dokumen yang Bisa tetap dibuka, Pak. Karena itu Google Educational Fundamental. Oke, Itu masih bisa tetap Bapak pakai. Artinya begini Bapak, untuk masuk ke apa namanya Damel 40 kan syaratnya harus buat akun yang ini dulu begitu Bapak. Nah, ketika bagi teman-teman yang pengen mencoba masuk dan melihat menu-menu Damel 40 kan berarti belum bisa. Semua mahasiswa yang PJJ sudah bisa masuk dengan nomor NIM, Pak. Nomor NIM, kemudian passwordnya ubah nanti. Nah, passwordnya aja dirubah dulu. Oh gitu Bapak. Berarti Iya. Nggak perlu email ya Pak ya, bisa Nggak langsung perlu email, masuk nggak perlu selalu. email, Pak. akun yang ini dulu ya. Iya, nggak perlu Iya. email. Jadi loginnya pakai NIM, passwordnya ubah nanti. Nah, passwordnya itu yang dirubah. Makanya pakai Ya, akun sama Google. kayak portal akademik Nah, itu maksudnya. kenapa akun Google pas login ini ya belum diaktifkan? Karena memang kita Google Workspace-nya untuk WinSSC-nya belum terbit, Pak. Nanti kalau misalnya udah terbit, nanti Bapak bisa login selain pakai NIM, bisa juga login pakai email. Itu Pak. Sekarang pakai NIM dulu, Pak. Setahunya saya itu ini Bapak, jadi ketika bisa masuk ke Damel itu syaratnya harus membuat yang email Ya, ID nanti itu. ke depan bisa dua ini Pak, bisa lewat email, bisa lewat ini. Nah, email gitu. Baik, teman-teman, sepertinya waktunya sudah habis ya. Mas Rianto Pak juga Selamat, ada. maaf satu lagi boleh nggak? Sampai 4:30, Mas. Jangan. Ini mau Ya, tanya yang satu lagi. Satu lagi Ini tadi Pak, siapa bertanya, ibu-ibu yang tadi? Iya, Silakan Ibu. yang di bawah kalender kan ada berkas pribadi. Nah, itu fungsinya untuk Oh, berkas pribadi ya? Berkas pribadi itu bisa nyimpan dokumen kita, Bu. Contohnya misalkan kalau saya ya. Halo? Halo? Iya, Ya, halo. ya, silakan. Nah, kalau saya berkas pribadi itu biasanya saya simpen buat contoh misalkan ada tugas yang belum disubmit, belum selesai. Saya simpan dulu di situ. Itu. Misalkan tugasnya itu untuk minggu depan. Kalau saya manfaatin yang berkas pribadi untuk itu biasanya. Oh iya Pak, berarti Arsip lah, dosen arsip. juga bisa tidak bisa melihat berkas pribadi kita. Enggak, pribadi enggak bisa, enggak ada yang bisa. Dosen juga nggak bisa. Baik Pak, terima kasih. Gitu. Baik, Ya. sudah cukup ya teman-teman ya. Ya, Karena satu waktu lagi sudah. ini Mana? halaman Damel 4.0 ini kan ada logo WinSSC sama ada logo ngopi ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi Damel ini ya santai Sambil sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Wajib ngopi. Ya, gitu. Yang nggak ngopi, Pak. Yang nggak ngopi, teh. Putih, Pak. Yang nggak ngeteh cari manduan. Oke. Ya. Kayaknya Oke. sudah cukup ya teman-teman ya. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut kita sharing di grup Kosma saja karena berhubung waktunya juga sudah mepet. Baik, terima kasih Mas Rianto selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Kami aturkan terima kasih juga untuk Bapak Kepala Prodi PJJPAI dan Ibu Wakil Dekan 1 yang telah berkesempatan hadir. Terima kasih kepada seluruh perwakilan kelas, ketua kelas, dan HMJ PJJPAI yang telah hadir. Sebagai penutup pada agenda hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk record Zoom kali ini nanti saya akan upload di YouTube PJJPAI. Izin teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rianto. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.